kerinduan hati kami semua Tuhan. Hanya Bapa Yahweh saja yang mau kami semua. Pujian kami hanya kepada Bapa Yahweh saja. Sebab kami tahu zaman bisa berlalu, tapi kebenaran itu dari kekal selamanya. Penuhi kami dengan pengajaran. Amin. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan pengajaran saat ini. Firman-Mu yang kekal selama-lamanya itu yang kami butuhkan saat ini. Perkataan-Mu yang mengandung kuasa itu yang kami butuhkan saat ini. Perkataan-Mu yang memulihkan, memberkati itu yang kami butuhkan saat ini. Oleh sebab itu Roh Kudus berbicara bagi kami. Roh Kudus saja yang berdaulat bagi kami. Roh Kudus saja yang mengurapi kami, hati pikiran kami, tubuh roh jiwa kami. Roh Kudus saja yang memberkati kami semua saat ini. Urapi kami semua, urapi mempelai-Mu ini Tuhan, sehingga lewat pengajaran-Mu kami sama-sama diberkati. Pekerjaan setan yang tidak mau diberkati dengan coba mencuri konsentrasi kami, yang coba-coba membatasi kami sehingga kami tidak bisa mengerti pengajaran-Mu. Satu hati kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dari nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Urapi kami semua Tuhan. Kami sambut pengajaran daftar-Mu demi nama Tuhan Yesus Al-Masih. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Saya percaya saudara, ketika kita beribadah, apalagi ibadah kita ada kehadiran Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kita adalah orang-orang yang sangat bersukacita. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya pikir untuk jemaat ini sudah bertahun-tahun lamanya kita belajar oleh pengajaran. Jadi kalau bicara kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu semuanya pasti sudah sangat paham. Khotbah tentang apa saja, pengajaran tentang apa saja, semua pasti sudah sangat mengerti. Tapi saudara, selama masih ada kesempatan, selagi kuasa dari firman itu belum diangkat, selama kita berjalan dalam dunia ini, kita tetap butuh firman Tuhan. Kita tetap butuh pengajaran. Saya percaya kalau saudara tidak butuh firman, saudara tidak ada di sini. Kalau saudara tidak butuh Tuhan, saudara tidak akan ada di sini. Orang-orang yang ada di sini adalah ada orang-orang yang butuh Tuhan, orang-orang yang butuh perkataan firman. Dan saudara, saya mau katakan, cuma kebenaran firman Tuhan itu adalah berkat yang sempurna. Amin. Tidak ada yang kurang dari firman. Keselamatan itu berkat yang sempurna ada di sana. Soal makan minum, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, apa yang tidak
dalam firman, semuanya lengkap. Jadi saya bisa katakan ketika kita dengar firman, berarti kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Puji Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Jujur saudara, saya pikir-pikir apa lagi yang saya mau sampaikan. Tapi saya mau katakan apa yang diturunkan Tuhan, itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebab saya kalau ditugaskan melayani, saya selalu berkata, Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi kalau saya berdiri, Tuhan saja yang berdaulat. Karena saya rasa saudara, kalau saya cuma sekedar omong doang, berbicara kemudian jemaat tidak diberkati saudara. Sementara doa saya selalu rindu saya bisa jadi berkat. Jadi saudara, saya tidak mau sekali kalau saya berdiri kemudian tidak bisa jadi berkat. Jadi itu kerinduan saya. Dan saya percaya dengan segala keterbatasan saya, Bapak Yahweh pasti sempurnakan. Hari ini saya akan mengajar tentang kunci pemulihan. Bicara tentang pemulihan itu semua sudah tahu. Bahkan pemulihan itu dalam banyak hal. Salah satu contoh kita bersyukur, pemulihan tentang nama Bapa sudah bertahun-tahun kita sudah sangat tahu. Artinya saudara, kebenaran itu tidak ada yang dirahasiakan, sehingga yang di luar sana bagi orang masih rahasia, bagi kita itu sudah disingkapkan. Tetapi saudara, hari ini saya mau katakan yang akan kita pelajari secara bersama, yang saya maksudkan pemulihan ini banyak hal. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam usaha, pemulihan dalam kesehatan, pemulihan dalam segala hal, termasuk pemulihan di dalam hati. Sebab saudara, biar ibadah-ibadah mertua tidak pulih, tetap neraka. Jadi saya bicara tentang pemulihan ini, artinya seluruh. Saya percaya di hari ini saya kalau mau cek satu persatu, pasti di antara kita ini pasti ada saja masalah. Tapi masalahnya berbeda-beda. Tapi yang namanya kita masih berada di muka bumi ini, semua pasti ada masalah. Nah saudara, tentu saja ketika dalam masalah ini semua orang pasti butuh pemulihan. Amin. Mungkin kalau saya cek ada yang masalah keuangan, ada yang masalah saudara sukacita, ada yang masalah soal kita berkesehatan berupa terganggu. Jadi bicara tentang pemulihan, semua orang butuh, dan itu saudara banyak hal yang perlu dipulihkan. Tapi saya mau katakan kita akan bisa mengalami semuanya itu ketika kita diajar oleh firman Tuhan. Hari ini saya akan mengantar kita, bahkan sama-sama kita belajar, ada sekitar 6 poin. Banyak saudara, kalau kita mau dari Kejadian sampai Wahyu itu terlalu banyak orang yang dipulihkan Tuhan. Kalau saya mau ambil semua, waktu tidak cukup saudara. Makanya 6 saja poin yang akan kita pelajari bersama. Nanti kalau di rumah saudara belajar lagi, pasti Roh Kudus tambahkan lagi. Tapi hari ini saya bawa 6 saja. Bagaimana cara supaya mengalami yang namanya pemulihan? Makanya saya kasih judul tadi atau tema kunci pemulihan. Artinya ada kuncinya. Kunci itu kan manfaatnya untuk membuka dan menutup. Artinya itu jadi ukuran saudara. Jadi saya bisa katakan kunci atau cara untuk mengalami pemulihan. Ada 6 poin. Mari saya undang kita semua berdiri. Kita akan buka poin yang pertama dulu. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan saya ingat saya sempat ajarkan kalau tidak salah itu waktu kita masih ibadah dari rumah ke rumah, waktu masih tahun yang lalu saudara. Tapi yang saya bahas waktu itu satu perikop. Tapi hari ini cuma beberapa ayat saja karena masih ada ayat-ayat lain. Kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ini satu perikop ya, tapi saya ambil poin-poinnya saja akan kita belajar. Satu ayat saja. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. 2 Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kalau sudah dapat semua,
2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ketiga saja. Sudah semua? Kalau sudah katakan amin. Oke, 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Yahweh telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Orang gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Katakan, silakan duduk. Poin yang pertama saya bawa dalam pembacaan ini, saudara. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau katakan, saya mau bertanya, apa yang dialami oleh Naaman, kira-kira ini masalah serius atau masalah sepele? Kira-kira ini masalah yang biasa-biasa atau bisa dikategori masalah yang luar biasa? Sedangkan orang yang tidak ada jabatan saja kalau kena kusta itu malunya luar biasa. Betul? Apalagi kalau orang Israel, saudara, kena kusta itu termasuk orang yang kena kutuk. Jadi saya bisa katakan kalau pakai bahasa Manado, orang ini dapat soe luar biasa. Kenapa saudara dapat soe luar biasa? Punya pangkat, punya jabatan, bisa dilihat, orang bisa bagaimana, orang bisa bayangkan. Jangankan orang alami, orang bayangkan saja kalau saudara salah satu pejabat kemudian saudara mengalami hal yang seperti ini. Ini panglima loh saudara, punya jabatan, sudah pasti punya uang. Tapi inilah namanya manusia. Sehebat-hebatnya manusia, namanya manusia tetap ada persoalan. Amin. Sekuat-kuatnya manusia, namanya manusia tetap ada masalah, tetap ada pergumulan hidup. Dan kondisi seperti ini saya percaya, meskipun tidak tertulis, tapi bisa saja Naaman berpikir, aduh, uang yang tidak ada yang kurang pak kita, soal nama yang harum ada pak kita, tapi kasihan ini diri dan saya. Saya percaya ini adalah beban hidup yang tiap hari dia pikul, saudara. Karena kusta itu kan menempel di tubuhnya. Bukan seperti persoalan yang lain. Kalau masalah yang lain, beban yang lain, bisa saja ketika dia keluar rumah dia tinggalkan dulu sementara. Betul? Tapi kalau ini menempel di tubuhnya, dimanapun dia berada, ini tetap ada bersama dengan dia. Dan ini saya bisa katakan satu hal yang sangat memalukan, saudara. Meskipun kita tidak bisa bayangkan, tapi coba sejenak kita berpikir, kita akan tahu bahwa betul-betul orang ini butuh pemulihan. Amin, saudara. Dia butuh pemulihan. Sebab untuk apa harta banyak? Untuk apa jadi panglima? Berjalan ke sana kemari orang lalu kasihan ada pesayang. Ngana penama dapat bagus, ngana pedoi dapat banyak, ngana pediri dapat sayang. Tidak ditulis, tapi saya sudah bisa bayangkan betapa malunya dia. Jadi sudah pasti dia butuh pemulihan. Saya percaya di tempat ini juga kita butuh pemulihan. Dia bukan cuma butuh pemulihan secara fisik, tapi hatinya juga perlu dipulihkan. Tidak tertulis, tapi saya percaya itu beban besar ada di hatinya. Karena rasa malu itu ada di mana, saudara? Rasa malu itu tidak ada di tangan, rasa malu itu tidak ada di kaki, rasa malu itu ada di hati, saudara. Jadi dia cuma bukan butuh pemulihan fisik saja, tapi hatinya juga perlu dipulihkan, saudara. Dan yang luar biasa di sini, poin yang pertama ini yang perlu kita ambil, saudara. Kunci daripada Naaman dipulihkan itu ayat yang ketiga. Coba silakan baca. Poin
Yang pertama ini, saudara. Ini yang perlu kita belajar. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Ya. sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, Ya. maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, mungkin saudara tidak tertulis secara nyata, tapi coba saudara simak baik-baik. Ketika seorang hamba memberitahukan hal ini, yang kita dapatkan dari seorang Naaman, mengapa dia dipulihkan? Di sana Naaman, meskipun punya kekayaan, meskipun posisinya waktu itu adalah tuan, karena dia punya pembantu yang berbicara, meskipun dia seorang panglima, meskipun saudara kalau ukur dengan level itu tidak sebanding dengan pembantunya ini, tetapi saudara, kunci pemulihan yang dimiliki oleh Naaman adalah kerendahan hati. Amin. Pakai logika Naaman bisa bilang sama ngana. Bisa saja Naaman komplain, ngana urusan cuma di dapur, cuma bersih-bersih dalam rumah, urus dan tidak beres dalam rumah, nggak perlu usik kita kehidupan, nggak perlu masuk campur dengan urusan saya. Banyak orang susah dipulihkan karena tidak ada kerendahan hati. Yang dimiliki oleh Naaman, pertama rendah hati, kedua mau menerima masukan dari orang lain. Dia tidak pikir pembantu pengurusan cuma ngepel lantai, dia tidak berpikir pembantu pengurusan cuma siapkan makanan, dia tidak pernah lihat level dari pembantu ini, tapi yang dia lihat di situ ada masukan yang baik. Saudara, boro-boro memangnya di daerahnya Naaman itu tidak ada obat-obat, tidak ada tabib-tabib, tidak ada ramuan-ramuan khusus. Kemudian ini pembantu mesti pergi lagi di Israel, susah-susah amat. Tetapi saudara coba lihat apa yang dimiliki oleh Naaman. Hati ini yang perlu ada dalam diri saya dan saudara. Periksa dirimu. Ketika engkau dinasihati, apakah engkau menerima atau kau balik protes, kau balik marah? Banyak orang kan begitu kan? Ngana sosok tahu jo, betul-betul jo. Apalagi kalau tuh masukan itu bikin susah pada dia. Ini kan bikin susah sebenarnya. Kalau dari Aram kemudian harus pergi ke Israel, tidak tertulis berapa jauh perjalanannya. Tapi yang jelas dulu kan bukan berupa sekarang naik pesawat 1 jam sampai. Tapi kalau dulu ini menguras tenaga, saudara. Tapi saya lihat dari pengajaran ini, Naaman adalah orang yang rendah hati. Dia adalah orang yang mau menerima masukan. Dia tidak lihat siapa yang berbicara dengan dia. Biasanya, ini biasanya orang kalau sudah ada pangkat, ada jabatan, kalau orang bawah yang bicara kira-kira dia dengar atau nyanda? Pada umumnya, coba rata-rata bawahan mesti tunduk mendengar ke bos, bukan bos mau dengar ke bawahan. Iya kan? Tapi ini kenyataan, saudara. Jangankan dalam pekerjaan, dalam keluarga saja kadang-kadang susah mengalami pemulihan karena masing-masing mempertahankan ego. Padahal seorang tahu salah ketika kasih masukan, ketika kasih nasihat, bukannya menerima tapi menolong. Apa? Menolak. Menurut Pak tahu-tahu. Tapi saya percaya di sini semua baku dengar. Amin. Suami-suami istri yang ada di sini semua baku-baku dengar. Haleluya. DP amin rupa cuma sebelah sini. Yang sebelah sini dan kalau suka dipulihkan, siapapun yang berbicara asal itu benar harus dengar. Kecuali yang dikasih masukan itu hal-hal yang salah, nggak perlu dengar. Tapi kalau yang dikasih masukan itu adalah perkataan yang benar, contoh, aduh bro, rupa salah ini, saya serupa salah ini, terima kalau suka dipulihkan. Kalau suka jadi bagus, terima siapapun dia. Anak-anak sekalipun kalau dia bicara itu benar, terima. Jangan gengsi, yang penting itu benar. Kadang-kadang yang susah itu dalam rumah tangga, tapi saya percaya bapak-bapak di sini tidak seperti itu.
Tapi kalau bapak-bapak di luar sana kebanyakan saya dengar, ngana kok istri mesti tunduk kepada suami. Yang ada cerita tuh suami mau dengar istri. Tapi bapak-bapak di sini tidak ada. Manis-manis semua bapak-bapak di sini. Amin. Atau sebaliknya, suami-suami takut istri. Sehingga karena takut istri, biar istri bicara salah, iyo juga. Padahal sebenarnya salah. Tapi biar dia istri, kalau dia kasih masukan yang benar harus dengar. Biarpun dia suami, mungkin level berbeda seperti Naaman dengan pembantu. Mungkin dalam rumah tangga suami itu mungkin cuma biasa-biasa saja, sementara istri punya jabatan ataupun istri yang punya gaji yang lebih dari suami, taruhlah istri lebih. Tapi ketika suami berbicara, asalkan itu masukan yang benar, harus terima. Kenapa di mana-mana rumah tangga hancur, saudara? Karena nyanda jaga baku dengar itu masukan. Coba kalau di Naaman nyanda dengar karena dia pikir cuma pembantu. Alah, di mana-mana kan kita lihat begitu. Keluarga hancur, anak lari dari rumah, orang tua tinggalkan anak karena seperti itu. Tidak ada persatuan di dalamnya. Tidak ada baku dengar satu dengan yang lain. Sebenarnya di sini Tuhan mau ajar kita belajar kerendahan hati dari Naaman. Amin. Dia panglima saja bisa rendah hati. Dia orang yang tidak pernah mungkin dengar firman. Dia mungkin orang yang jauh dari Torah dan pengajaran saja masih bisa dengar orang lain. Bagaimana dengan saya dan saudara? Jangan sampai kita paling betul, kita paling benar dengan apa benar. Diam ngana, kita paling tahu dari ngana. Saudara, kalau sudah ada sifat seperti ini, siap-siap kehancuran yang terjadi, bukan pemulihan. Haleluya. Jadi poin yang pertama, rendah hati. Kemudian masih poin yang pertama, selain rendah hati, mari ketika satu dengan yang lain saling tegur, saling menyapa, saling mengingatkan, jangan gengsi. Amin. Kami saja biar para mempelai, biar kami selalu berkota. Kalau memang kami salah ya tegur saja, saudara. Karena firman Tuhan juga bilang lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jangan pakai alasan, aduh kita kurasa begitu no, aduh kita kurasa begini. Jangan, saudara. Kami mempelai juga suka dipulihkan, bukan tidak. Kami juga para mempelai mau yang namanya pemulihan, bukan tidak. Sebab biarpun kami mempelai, biarpun kami pengajar, kami tetap manusia, kita sama di muka Tuhan. Makanya perlu saling mengingatkan, perlu saling kasih masukan. Ketika lihat ada yang kurang, perbaiki. Kalau dapat lihat ada yang terlebih, tegur supaya itu dibuang, supaya betul-betul ada pemulihan. Saya percaya, saudara, pelayanan ini akan bertahan kalau ada roh yang saling pengertian dan baku dengar satu dengan yang lain. Kalau mempelai egois, pelayanan pasti hancur. Sebaliknya kalau jemaat egois, pelayanan pun pasti hancur. Dalam rumah tangga saja kalau ada salah satu punya sifat egois, tidak mau menerima masukan dari orang lain, pasti hancur, saudara. Makanya perlu ada kerendahan hati. Amin, saudara. Orang berharga dirinya tidak kurang kalau orang tegur orang. Malah kalau orang tegur itu berarti orang ini orang sayang karena mau diperbaiki. Kalau orang masih kasih ingat, berarti orang perhatian. Cuma ini hati manusia kebanyakan, kalau orang kasih ingat dia pasti. Kalau orang mau tegur dia mau marah-marah. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang begitu. Apalagi kalau orang so tegur pun sentuh dia perasaan 7 turunan dia yang mau lupa-lupa. Haleluya. Jemaat, kalau masih ada tuh cerita 7 turunan yang mau lupa, ya berhenti masuk gereja, neraka tetap. Saudara, ini hati dari Naaman sebenarnya disentuh, tersinggung sebenarnya. Seorang pembantu mau korek-korek masalahnya, ini tersinggung sebenarnya. Tapi coba belajar. Naaman yang tidak belajar Torah saja bisa ada kerendahan hati dan masih mau diingatkan. Saya percaya saya dan saudara pun pasti begitu. Amin. Jadi sekali lagi saudara, periksa hatimu dan hatiku di hari-hari ini. Dilanjut poin yang kedua. Kita buka di dalam ini
Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Coba silakan dibaca, ini sempat disentil waktu kami mesbah doa beberapa hari yang lalu. Ayub 42:10, kunci pemulihan yang kedua itu adanya di mana? Silakan. Lalu Yahweh memulihkan keadaan Ayub Ya. setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Dan Yahweh memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara simak ayat ini jelas. Lalu Bapa Yahweh memulihkan, sekali lagi, ini kunci pemulihan. Lalu Bapa Yahweh memulihkan keadaan Ayub setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya. Bukan, jangan putar saudara. Bukan saudara dia berdoa, bukan Bapak Yahweh pulihkan dulu baru dia berdoa, bukan. Tapi di sini dia katakan jelas, Bapak Yahweh pulihkan Ayub setelah dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Jadi dia berdoa dulu baru dia dipulihkan. Bagian yang kedua supaya dipulihkan, doakan saudara orang yang mungkin menyakiti kita, orang yang mungkin membenci kita, orang yang mungkin menghakimi kita. Belajar pada Ayub. Ayub ini dihakimi luar biasa saudara. Tidak ada satu teman pun dari Ayub yang menopang Ayub. Kalau saudara baca mulai Ayub mengalami yang namanya persoalan hidup, saya mau katakan di sini biar orang berpergumulan seberat apapun belum ada yang sampai Ayub berpergumulan. Saudara bayangkan 10 anak mati, harta kekayaan habis, dirinya juga saudara bergumul. Coba saya, jangankan kita pikir Ayub. Kalau saya bisa bertanya, seandainya saya bisa bawakan taruhlah Ibu Linda atau Pak Heri, kira-kira doi sonya ndak ada, ini kan harta habis dong. Kok saking ndak baik-baik, helm turun dari tempat tidur sonya mampu. Kong tamang-tamang datang kemari, sedangkan kebanyakan orang datang saja umum, orang sakit kasih kuat, asih dia masih bergumul. Seskuatnya brur kuatnya, bersabar Tuhan pasti tolong. Asih untung-untungan kalau mau dia kuat. Kong ini ceritanya yang datang ini bukan bilang sabar nih, berdoa, mari orang doakan, tapi dia datang dia bilang gini, aduh Pak Heri, ngana mesti periksa diri ngana, berdosa luar biasa sampai ngana saudara begini. Kira-kira Pak Heri bagaimana? Masih boleh berkati Pak dia? Masih boleh doakan Pak dia? Atau Ibu Linda? Ibu Aita, halo? Ada wajah baru, Ibu Sun, bagaimana? Ini yang datang 3 teman, tidak ada satupun yang bilang aduh Ayub kesian kang, ngana pesaleh, ngana jujur, aduh Ayub sabar sayang nih, ngana mau dapat berkat luar biasa. Bukan itu yang dia terima. Yang ada Ayub, aduh kasihan, ngana dia so berdosa luar biasa, ngana sadar jo, ngana bertobat jo. Ini yang datang penghakiman saudara, bukan kata-kata menguatkan, tapi belajar pada Ayub hal yang menyakitkan sekalipun dia masih bisa mendoakan orang itu. Halo, boleh orang begitu? Lihat kiri kanan pembilang mesti boleh. Suami model begini berhenti deh, neraka pun neraka kita bicaranya dengan masing-masing jodoh keselamatan. Karena mungkin pilu saudara tidak gampang mau dipulihkan. Tuhan pulihkan saya. Kalau Tuhan bisa bicara, cek dengan hati. Helengan orang dekat saja yang sayang-sayang tangan yang bisa berdoakan. Kemana pemusuh, mana orang-orang yang menyakiti tangan, tapi tiap hari doa minta dipulihkan.
pulihkan sebelum hatimu beres dengan orang lain. Tuhan bukan cuma pulihkan keadaan Ayub secara fisik, harta dan kekayaan pun dipulihkan. Kalau suka ekonomimu dipulihkan, bereskan hatimu dan hatiku. Jangan heran mungkin, aduh kita ini tidak kerja-kerja baru taruh di pundi-pundi berlobang no. Gaji besar baru pada dapat lihat apa-apa. Aduh, so berdoa baru pagi hidup. Ibarat so jatuh tangga tindis, so jatuh tertimpa tangga. Soalnya terus karena apa? Masalah hatinya ndak beres. Coba yang boleh mendoakan musuhmu, orang yang menjengkelkanmu, dan engkau bisa mendoakannya dengan segenap hati, angkat tangan. Kalau yang nggak bisa berdoa jangan angkat tangan. Tapi suami cuma tahu wah. Memang saudara kalau jaga begini lain kali rupa cuma setengah-setengah, mau naik ke atas, rupanya sempurna kalau ke atas. Tapi saya mau katakan, kalau rindu ekonomimu dipulihkan, rindu kesehatanmu dipulihkan, rindu hatimu dipulihkan, segala sesuatu dipulihkan. Poin yang kedua, doakan orang yang menjengkelkan sekalipun. Doakan bukan cuma haga-haga. Doakan bukan cuek akal. Bila perlu doa seperti Ayub, betul-betul mengalami pemulihan. Saya percaya Ayub waktu itu tidak begitu. Bapak Yahweh, sebenarnya kok berat kok tapi hati. Kalau mungkin nggak ada tiga nih kata-kata. Kala ini rica Gorontalo pepedis. Tuhan, kita yang mampu melantaran Tuhan yang suruh iyojo. Kalau model begitu itu bukan segenap hati, itu terpaksa. Jangan berdoa 1 jam lutut percuma lelah. Tapi biar mungkin cuma 5 menit ketika engkau masuk dalam doa, Bapa, ampuni kasih yang DP mulu rica-rica itu. Ampuni kasih yang DP kelakuan itu sakit hati. Bukan cuma ampuni, Tuhan bilang berkah. Saya tadi pagi renungkan firman Tuhan, oh Tuhan, memang kau mau dipulihkan ini tidak gampang. Tuhan bilang, kasih makan musuhmu. Orang yang berbuat jahat dikasih makan. Ada penyepan kata itu, ketika seteruhmu lapar, beri dia makan. Saya tanya, seteru itu teman atau musuh? Musuh. Ketika seterumu haus, beri dia minum. Itu kunci pemulihan. Saudara, mungkin kita tidak ada musuh dengan orang lain, tapi orang lain memusuhi kita itu banyak kali. Dan itu tetap kategori karena dia memusuhi kita. Ayat ini tetap kena. Jika seterumu lapar. Jadi saudara berat. Bukan cuma mendoakan, tapi kasih makan. Haleluya. Ternyata saudara, jangankan masuk sorga, mau pemulihan di bumi saja berat dan bersyarat. Tapi ini firman, bukan pengajaran saya. Coba di sini yang bisa kasih makan musuh. Tuh tetangga satu sana. Mari ketika dia datang, shalom, mari silahkan makan, mari silahkan minum. Boleh? Ataukah kunci rapat-rapat tuh lemari makanan? Bila perlu dispenser sembunyi supaya dia tidak minum. Haleluya. Yang menyawa boleh cuma Pak Gembala sendiri. Betul Pak Gembala? Halo yang ada di depan saya ini boleh? Bukan berarti saya berkhotbah saya sudah sempurna. Saya pun dididik Tuhan. Terlalu banyak saya dipertemukan dengan orang-orang menyakitkan. Tapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini saya masih eksis dalam pelayanan, saya percaya karena kekuatan Tuhan yang memampukan saya. Sekali lagi, jangan putar. Bukan nanti Tuhan pulihkan, bukan nanti dia diberkati baru dia berdoa. Justru karena dia doakan orang yang menyakiti dia sehingga dia
Jadi kalau rindu ekonomimu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, segala sesuatu dipulihkan. Mulai ikhlas dari sekarang. Siapa kang yang pernah bikin sakit hati pak kita? Siapa kang yang bikin jengkel pak kita? Siapa kang yang bikin pastiin pak kita? Kau masuk ruang rokok sebut dia nama lengkap. Ibu Nancy senyum-senyum. Saya percaya Ibu Nancy diberkati luar biasa. Sebab dia benar paling lama lengkap memperhadapkan kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkati si dia ini. Belajar pada Ayub. Ayub ini nyanda gampang dia pergumulan. Sekali lagi orang belum seberapa. Amin. Belum seberapa. Kalau Ayub yang seberat itu saja bisa, saya percaya kita pun pasti bisa. Amin. Puji Tuhan. Poin yang ketiga. Mari baca Bilangan 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu bangkitlah murka Yahweh terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Yahweh, "Ya Elohim, sembuhkanlah kiranya dia." Amin. Saudara simak dari ayat bahkan kalimat bagian akhir. Ini ceritanya kan kita sudah tahu. Ini hampir sama, Miriam dan Naaman ini sama. Tapi kalau Miriam ini akibat dosa pemberontakan terhadap Musa sehingga Miriam kena kusta. Ini pun butuh pemulihan. Sebab sebelum Miriam dipulihkan, orang Israel akan tetap tinggal di padang gurun berapa waktu pun itu, saudara. Karena dalam catatan firman Tuhan nanti Miriam dipulihkan baru mereka jalan lagi. Tapi saudara, syarat sampai atau kunci pemulihan dari Miriam, Harun yang menyampaikan kepada Musa. Dan kalimat yang terakhir, Musa mendoakannya kepada Bapa Yahweh, "Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan orang ini." Pelajaran yang ketiga kunci pemulihan, yaitu kita ini sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita tidak bisa sendiri, kita tetap butuh orang lain. Kita tetap butuh doa orang lain. Jangan saudara pernah merasa mampu. Mungkin satu persoalan yang kau mampu hadapi, berdoa sendiri, oke. 2 kali persoalan berdoa sendiri, tapi tidak semua yang kau mampu hadapi sendiri. Engkau tetap butuh doa orang lain. Makanya kan diajarkan di KPLK saling mendoakan satu dengan yang lain. Musa berdoa sampai Miriam pulih. Makanya tidak salah saudara kalau mempelai mendoakan jemaat mendoakan mempelai. Memang kunci pemulihan harus seperti itu, saling mendoakan. Suami doakan istri, istri doakan suami. Bagaimana suami mau pulih kalau engkau bukan doakan tapi tiap hari marah terus? Suamimu tidak akan bertobat dengan hasil marah-marahmu. Suami akan bertobat ketika engkau berdoa untuk dia. Bagaimana istri mau dipulihkan kalau engkau bukannya berdoa? Bagaimana anak-anakmu dipulihkan kalau engkau bukan mau berdoa tapi marah? Paksakan supaya kehendakmu yang jadi. Tidak akan bisa istri, suami, anak, orang tua dipulihkan ketika engkau mendoakan dia. Amin. Kalau ada di antara jemaat yang sampai hari ini masih bergumul dengan suamimu yang mungkin belum bertobat, atau kasih bertobat tapi masih abal-abal, masih timbul tenggelam, masih hidup duniawi. Sebaliknya mungkin ada di antara suami yang masih menggumuli istrimu. Jangan paksakan dengan logikamu, jangan paksakan dengan kehendakmu, jangan pakai ancaman. Lu mana punya bertobat nanti kau ngana liya mau dapat kau ngana. Aduh kasihan, nyanda mau dapat apa-apa dia lebih jauh kasihan.
lebih sayonara le. Tapi coba doakan dia. Sekeras apapun dia, ketika engkau mendoakan, tidak paksakan kehendakmu, tidak pakai logikamu, tapi pakai doamu, dia pasti dipulihkan. Saya tahu di antara kita di sini masih ada di antara keluarga kita yang belum masuk rencana Tuhan, betul? Mungkin dalam rumah orang suami istri, anak-anak sudah, tapi orang keluarga besar yang lain, orang sepupu-sepupu, keluarga-keluarga lah, ataupun orang teman-teman. Saudara, jangan paksakan kehendak kita, doakan dia. Ajar kebenaran, tapi jangan paksakan. Doakan, ini ayat saudara. Miriam dipulihkan hasil doa dari Musa. Jangankan contoh orang lain, saya pribadi saudara. Kalau saya dengan suami berbeda. Kalau keluarga dari suami saya, orang tuanya bertobat karena dia lebih dulu. Dia Tuhan bawa, tinggal di pastori, digembleng oleh mempelai suami istri, power bersama istri, sehingga dia bertobat. Ketika dia bertobat, dari dia kedua orang tuanya diselamatkan. Digenapi firman Tuhan yang namanya satu jiwa dalam rumah bertobat, seisi rumah diselamatkan. Tapi kalau saya tidak, saudara, saya itu mama lebih dulu, dan saya dipulihkan itu hasil doa dari mama. Makanya kalau saya dengar di doa ibuku namaku disebut, amin. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Saya tidak pernah berencana masuk sekolah Alkitab, jauh. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pengkhotbah. Saya tidak pernah membayangkan kalau hari ini saya ada di pelayanan, tidak pernah. Tapi hasil dari doa puasa dari mama saya. Waktu itu saudara, masih termasuk opa saya datang. Waktu awal-awal itu pelayanan pekerjaan roh di kampung saya. Cuma datang begitu kemudian dipanggil, mari datang sekolah Alkitab. Saya tidak pernah berpikir kalau mau sampai ke situ, saudara. Tapi tahukah saudara, waktu-waktu itu mama saya doa puasanya, saya bisa katakan tidak berhenti-berhenti waktu itu. Kita sudah dapat hitung kalau berapa hari. Akibatnya, saya yang tidak pernah berpikir, saya yang tidak pernah ada kemauan, hasil doa itu saya ditarik oleh kekuatan Roh Kudus. Saya kalau saya mau replay kembali, saya pikir waktu itu saya seperti orang cuma ikut ramai saja, saudara. Dan saudara, di sekolah pun sebenarnya saudara, saya bisa selesai dan saya bisa di pelayanan, itu hasil doa dari mama saya. Saya tidak mampu, saudara. Kalau dengan kekuatan saya tidak bisa berhasil. Setelah saya selesai pelayanan, prakteknya di daerah Sanggar, kemudian saya kembali ke Kota Manado, saya ketemu dengan salah satu dosen saya di satu tempat ibadah. Tiba-tiba dia langsung kumandangkan di depan jemaat, ini Lydia Bakini, kita nggak pernah harap kalau dia mau berhasil. Karena mahasiswa yang paling cengeng so kita, yang paling tidak mampu menderita so saya, yang mau bilang pokoknya semua kelemahan-kelemahan itu adanya pada saya. Tapi saya tahu saya dipulihkan sampai saya eksis pelayanan sampai hari ini itu karena doa dari ibu. Makanya saya mau pesan untuk khusus mama-mama yang ada di sini, doakan anak-anakmu. Sekabal-kabalnya dia jangan pernah orakan anak soe, anak durhaka, anak kurang ngajar, jangan heran dia soe terus. Karena apa? Mungkin dia doa sodeng air mata Tuhan. Tuhan kasihnya mampu atur, tapi anak ini dia Tuhan jo yang atur. Mari serta keluar dari kamar doa dulu, minta-minta pengana jadi apa-apa sebab napi sadar di muta keluar. Jangan harap saudara doa sambil keluarkan kata-kata yang kutuk, itu sama dengan tadi, itu paksakan orang kehendak. Doakan dia dengan hati yang tulus.
Tapi ini kesaksian saya bagikan untuk mama-mama, ibu-ibu yang ada di sini. Tapi bukan berarti tanggung jawab cuma ke ibu-ibu. Imam-imam itu bertanggung jawab lebih besar. Harus mendoakan. Amin. Karena kita tidak bisa apa-apa. Saya percaya ada di antara jemaat juga pasti ada yang menghadapi pergumulan dengan anak-anak. Betul? Saya tidak pernah persiapkan bawa sampai sejauh ini. Tapi saya mau katakan, doakan anak-anakmu. Doakan istrimu. Doakan suamimu. Doakan orang tuamu. Doakan orang di sekitarmu dan semua keluargamu. Dia pasti dipulihkan. Amin. Cuma dengan kekuatan doa, saudara. Saya mau tanya, Paulus bisa bertobat. Jangan saudara pikir, oh karena memang dia bertobat. Paulus bertobat itu karena hasil doa dari jemaat mula-mula. Amin. Dia penganiaya, penjahat, pembunuh. Pakai logika tidak bisa bertobat, tidak bisa dipulihkan. Tapi karena awal jemaat mula-mula yang setia berdoa, seorang penjahat ini bisa diubahkan Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil. Jangan sampai ada di antara kita yang berpikir, doh kita pesuami ini dia susah mau bertobat loh. Memang susah ditentukan untuk neraka so dia ini. Jangan. Tapi orang tua ini dia, kita pe anak ini dia masing-masing jo. Surga ke masing-masing lain kan orang harus pastikan begitu toh. Maka saya percaya di sini tidak ada yang bosan. Sampai sekarang tetap berdoa. Amin. Jangan sampai pakai itu pastiu-pastiu. Saya banyak kali keluarkan kata-kata begitu, tapi saya sebatas nasihat saja kepada kedua anak kami. Di bumi orang bisa baku kasih, baku lihat, papa dan mama boleh kasih makan, tapi untuk urusan keselamatan itu masing-masing. Jadi dia penada beda. Bukan biarkan juga sana mau binasa keselamatanku masing-masing. Bukan begitu, saudara. Tetap mendoakan. Amin. Doakan usahamu supaya dipulihkan. Doakan kesehatanmu supaya dipulihkan. Kebanyakan orang gagal mengalami pemulihan. Kenapa, saudara? Belum menerima hasil doa, sudah berhenti berdoa. Bagaimana mau dipulihkan, saudara? Harus berdoa sampai betul-betul mengalami pemulihan. Kecuali ada kan pelajaran-pelajaran khusus doa, ada doa yang tidak dijawab, ada doa-doa yang sudah dijabarkan beberapa waktu yang lalu, saudara. Tapi itu konteksnya berbeda. Namanya kita butuh pemulihan, tetap doa sampai betul-betul kita dipulihkan. Kecuali kita berdoa untuk orang keinginan, so kedagingan, ya itu saudara bukan pemulihan, Tuhan tidak akan jawab. Tapi kalau kita doakan supaya usaha kita dipulihkan, keuangan kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, pastikan Tuhan jawab. Yang penting jangan putus asa. Amin, saudara. Jangan pernah berpikir, mungkin kita penasib so begini. Aduh, memang mungkin kita saudara dilahirkan begini. Jadi memang ya mau malawan lesok kodrat. Memang kata kita ditakdirkan untuk miskin. Salah besar. Bapak Yahweh tidak pernah menjanjikan anak-anaknya miskin, melarat dan mati. Tidak pernah ada itu, saudara. Aduh, mungkin kita berusaha cuma sampai sebatas begini kasihan. Tidak, saudara. Tuhan janji anak Tuhan itu naik, bukan turun. Diberkati, bukan kutuk. Jadi jangan ada yang putus asa. Tambahkan doamu. Kalau satu hari satu kali berdoa belum. Tiap hari cuma satu kali berdoa belum, tambah lagi. Satu hari belum berarti satu hari 2 kali berdoa. So 2 kali tiap hari 2 kali berdoa belum, tambah lagi. Belum seberapa itu, saudara. Sebab saya mau katakan, orang-orang hebat dalam kitab suci oleh karena hasil doa itu ada buktinya. Daniel 3 kali berdoa. Daud berapa kali? 7 kali. Halo? 7 kali. 7 kali. Ini dia tampaknya itu.
sedang 1 kali berdoa saudara, penghuni 7 kali. Tapi ini firman saudara. Tiap hari firman Tuhan bilang, Daud berdoa dan menyembah itu 1 hari itu 7 kali. Itu bukan dia timbul tenggelam, bukan Senin Kamis, bukan. Daniel pun tiap hari itu 3 kali dalam 1 hari. Taruhlah dia pagi, siang, dan malam. Itu bukan Senin Kamis. Bukan hari Senin berdoa, Selasa Rabu Tuhan break dulu ya, libur dulu. Nanti hari Kamis baru timbul ulang lagi, ibarat kapal selam dan timbul tenggelam. Mau minta pemulihan sementara doa saja timbul tenggelam. Bagaimana mau pemulihan saudara? Doa itu terus menerus. Sebab kita perlu sadar, yang menghalangi untuk kita dipulihkan itu adalah pekerjaan setan. Yang bikin bangkrut itu siapa saudara? Yang bikin sakit itu siapa? Yang bikin orang hilang damai itu siapa? Semua pekerjaan setan. Sementara saya mau katakan setan tidak pernah istirahat, tidur siang dan tidur malam. Siang malam dia kerja. Terus kalau kita doanya pakai istirahat, bagaimana saudara? Oh Tuhan, sudah 1 minggu berdoa, sudah 1 bulan berdoa, belum ini doa Tuhan. Rupa supaya kita ini mungkin setelah begini kita hidup. Saudara, ini dia nama kalah sebelum perang. Jangan berhenti berdoa sampai engkau mengalami pemulihan. Amin. Doakan terus. Saya pernah kasih nasihat, mungkin seulang-ulang kali kita bilang. Mama saya pernah bilang, pergumulan lama. Saya langsung anyau ke mama, itu Abraham ada terima tuh Tuhan berjanji 25 tahun. Tapi mama bilang dia, mama bukan Abraham. Haleluya. Tapi kalau Abraham bisa, kita pun pasti bisa. Tapi Tuhan semua datang, orang pemulihan sudah 25 tahun. Pasti dalam waktu dekat Tuhan pulihkan. Amin. Yusuf juga lama dipulihkan, itu lama saudara. Tapi apakah mereka mundur? Saya mau katakan, orang-orang yang betul-betul mengalami pemulihan adalah orang-orang yang betul-betul bergumul sampai tuntas. Sampai betul-betul bisa dia capai itu yang namanya pemulihan. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi ketika engkau punya kekuatan doa. Mungkin rasanya solelah, kurang itu terus dia berdoakan solelah. Saya mau katakan waktu Tuhan waktu yang terbaik. Indah waktunya, tidak terlambat, tidak juga terlalu cepat. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Memang banyak kali orang yang mengerti. Kapan ini jawaban mau datang? Kapan ini pemulihan mau terjadi? Tapi saya mau katakan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ada tuh lagu juga. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Ini kalimat yang luar biasa. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Amin. Tuhan yang pernah ingkar janji. Jadi kalau Tuhan bisa jawab Abraham, Tuhan pasti bisa jawab kita. Kalau Tuhan bisa jawab mereka yang lain, kita pun pasti bisa dipulihkan. Yang penting saudara belajar pada orang apa yang dorang dah bikin. Kalau dorang berdoa memang betul-betul ibarat api menyala terus, sementara kita yang apinya mati menyala, kemudian maunya seperti mereka, itu sama omong kosong itu saudara. Belajar pada mereka saudara. Amin. Puji Tuhan, itu poin yang keberapa ini? 3. Sekarang 1 Tawarik 21 ayat 16 sampai 22. Silakan. 1 Tawarik 21 ayat 16 sampai 22.
Ketika Daud mengangkat mukanya, Ya. maka dilihatnyalah malaikat Yahweh berdiri di antara bumi dan langit, Ya. dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabu, sujudlah Daud dan para tua-tua. Ya. Dan berkatalah Daud kepada Elohim, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya. Ya Yahweh Elohimku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. 16-22 itu. 18. Kemudian malaikat Yahweh menyuruh Gad mengatakan kepada Daud, Ya. bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Yahweh Ya. di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ya. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkan demi nama Yahweh. Ya. Ornan sedang mengiring gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Ya. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Ya. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, Ya. berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, Ya. supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Yahweh. Ya. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Sampai di sana. Saudara, kalau baca cerita ini, saudara, ada perkara yang luar biasa yang menimpa Israel. Dan ini pun butuh pemulihan. Singkat cerita, ketika Daud mulai jadi sombong, dia mulai merasa kuat, dia menyuruh panglimanya untuk mendata ataupun bisa dikatakan pendataan penduduk lah, menghitung pasukan dari Israel. Sebenarnya Yoab menolak, tidak perlu. Yoab bilang, biarkanlah Bapak Yahweh menambahkan jumlah dari bangsa Israel. Tapi karena itu perintah raja, Yoab laksanakan. Pada akhirnya 3 hukuman yang Tuhan peradakan: pedang, kemudian sampar, kemudian dia dikejar. Dan saudara, ketika firman disampaikan kepada Daud, Daud bilang, biarkanlah aku jatuh di tangan Tuhan, karena tangan Tuhan penuh kasih. Selanjutnya saudara, ini masalah. Dan saudara, karena disentil Pak Gembala waktu lalu, berapa yang meninggal akibat dari dosa ini? 70.000 karena sampar seluruh Israel. Ini kan masalah kesehatan juga. Saya bisa katakan 70.000 mati itu sedikit atau banyak, saudara? Ini masalah serius, butuh pemulihan. Dan Tuhan bicara, kunci pemulihan supaya tulah ini berhenti. Poin yang pertama dalam bagian yang keempat ini, bangun mezbah. Karena waktu itu cuma dengan cara membangun mezbah, bahwa persembahan bisa melunakkan hati Bapak Yahweh. Makanya jangan heran, ataupun yang bisa dikatakan, saya percayalah, di KPLKana ada program mezbah doa keluarga. Saya percaya itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalau dulu bangun mezbahnya secara lahiriah, susun kayu-kayu, kemudian bawa domba. Jadi saudara, poin yang keempat, supaya mengalami pemulihan, supaya saudara mengalami berkat Tuhan, bangun mezbah, ada persembahan, kemudian apalagi saudara harus berkorban. Sebenarnya saudara, Daud bisa lari bea, bisa dikatakan, bisa saja Daud enak, karena waktu dia datang namanya raja kan. Jadi ini Ornan ini, kalau saudara baca ayat selanjutnya, Ornan bilang begini, ambil saja, dia kasih gratis, karena dia tahu ini kan bawa persembahan untuk Tuhan, apalagi untuk Israel dipulihkan. Ambil saja, tidak perlu dibayar. Ornan bukan cuma kasih ladangnya, Ornan malah kasih persiapkan kayunya, Ornan juga mempersiapkan dombanya. Sebenarnya saudara, kalau begitu kan enak, tau, tidak perlu rugi. Ini kan apalagi Daud pikir, untuk Israel bukan untuk kita berdiri sendiri, jadi biar Jo, kalau dia kasih kita terima Jo, ini lari bea dia penama. Yang Tuhan mau ketika yang Korinto dipulihkan harus berkorban. Amin. Harus berkorban, harus bangun mezbah. Bangun mezbah masih ada kaitan dengan poin ketiga tadi, berdoa. Tapi soal berkorban, saya mau katakan
maksudkan adalah lihat apa yang Tuhan taruh, yaitu pekerjaan Tuhan. Makanya kan selalu dikasih nasihat, bawel kesana sungguh-sungguh. Kalau bakota sungguh-sungguh. Kalau mau basinger sungguh-sungguh. Kalau engkau bisa memberi, bisa memberkati buat pekerjaan Tuhan, itu bagian daripada korbanmu. Korban itu banyak, korban waktu, tenaga, uang, perasaan, segala sesuatu itu bisa dikorbankan. Tapi yang inti di sini, kalau suka dipulihkan harus berkorban. Amin. Jangan kita pakai dalih, Tuhan, yang penting kan Tuhan bilang, yang penting kan korban waktu. Kita sudah kandang, sudah tambah ibadah, jadi yang lain-lain sudah jual. Tidak, saudara. Karena yang dikorbankan Daud di sini keluar doi, betul enggak? Korban khusus yang Daud ada bekeng ini doi. Ada beli domba pakai apa, saudara? Bayar. Halo? Bisa, saudara? Jangan pelit, jangan kikir, tidak akan dipulihkan. Mungkin doa sudah, waktu sudah, yang lain-lain sudah, kita perasaan sudah. Tapi ingat baik, Israel dipulihkan karena Daud berkorban uang. Betul enggak? Daud bisa saja terima, oh iya mari Jok, ya kan kita nggak salah. Yang penting kita sobekin, Bapak Yahweh udah suruh bangun mesbah. Kan ini kan orang yang kasih, bukan kita yang minta. Tapi tidak, saudara, tetap Daud harus bayar. Saya mau tanya, pekerjaan Tuhan kalau tidak ada pengorbanan secara materi kira-kira bisa jalan? Biar lebih mempelai jaga khotbah, kalau tidak ada persembahan. Karena ini semua ini babuni doi semua, saudara. Saudara cuma tahu datang dengar dia berbunyi, tapi apa yang digantikan di sini saudara tidak pernah tahu berapa biayanya, betul enggak? Makanya jangan heran, jangan ini beli dia lagi ekstra musik lagi, aduh ekstra gedung lagi. Jangan, saudara. Kita ndak hitung Daud udah bayar berapa banyak, karena di sini kalau orang mau hitung juga pasti bukan cuma 1-2 juta. Domba berharga sekarang berapa, saudara? Belum dia mau beli itu ladang, berapa duit? Halo, Tuhan semua datang daripada antikris mau cut di rekening berkorban. Kalau biasa-biasa nggak bisa, kita mau ambil, nggak bisa, pasang dulu tip baru keluar. Kong sekarang, haleluya, pakai berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan Ibu Lydia pesan nang johot begitu supaya orang berkorban. Ini firman bukan saya. Pilih mana? Kasih Pak Tuhan atau antikris mau pakai? Halo? Betul-betul? Berita sekarang kan terang-terangan. Kurang menunggu apa lagi, saudara? Nikmati apa yang Tuhan kasih. Kita nikmati, kemudian kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya waktu dengar ketua sinode kita berkhotbah, jangan karena dengar Tuhan semua datang karena keadaan seperti ini kemudian kita stuck, kita berdiam diri. Kerjakan selagi Tuhan kasih kesempatan, kerja, melayani sungguh-sungguh. Ada uang pakai untuk pelayanan. Apa saja yang ada pada kita kerjakan. Kalau kita sudah kerja begitu Tuhan datang kan kita terima upah. Tapi kalau kita berdiam terima upah apa, saudara? Loh, jangan tunggu kaya baru berkorban. Kung sampai dunia kiamat kung yang kesampaian. Lihat janda miskin cuma 2 peser asli dia boleh kasih. Yang Tuhan lihat bukan dia pe jumlah rupiahnya, yang Tuhan lihat hatimu yang benar. Biar so maju di muka bawah 1 juta baru sambil taruh dupe banyak lebih kotak so 3 kotak belum le 2 pundi, haleluya habis sampai doi. Berhenti maju di muka kalau kelakuan model begitu. Nyata mau dipulihkan.
ternyata pemulihan juga itu bisa ditentukan oleh persembahan kita. Amin. Jangan argumen, Tuhan punya butuh doi. Betul, Tuhan yang butuh doi. Mar pelayanan perlu doi. Saudara datang ke sini jalan kaki, naik angkot itu kan uang. Kami yang dengan roda 2, roda 4 semua kan perlu uang. Tapi kalau mulai hitung-hitung dari rumah, Tuhan, ini hari ibadah, besok lagi ibadah, nanti lagi hari apa ibadah, belum kita pedoi ini pergi pulang, so berapa DP jumlah mau bayar mikro, belum lagi di sana 3 persembahan tambah 2 pundi, tambah lagi ekstra musik, ekstra gedung, haleluya, so berapa jo ini dia. Saudara mandi jo kon tidur, ndak usah datang ibadah. Betul. Kalau datang ibadah saja saudara mulai hitung, para hitung. Saudara, ini firman yang bilang menabur banyak menuai banyak. Jangan Tuhan berkati, lumbung-lumbungku penuh, berkati bila perlu dapat jumlah uang dia bilang sebanyak-banyaknya. Tapi begitu bawa persembahan dia pelagu persembahan ini. Coba lanjut. Banyak sekali begitu. Oh kasihan, haleluya. Cuma 2.000 lekong ojo sampai sok ribut baru bawa. Saudara, saya punya pengalaman. Ada seorang ibu, saudara, dia saya rasa anehnya luar biasa. Tapi dia itu dinilai bukan dari jumlahnya. Saya dulu pernah sama-sama orang ini. Dia kalau kasih persembahan, saudara, orang biasanya kalau taruh di amplop itu kan kecuali sudah 50.000, ya toh, kebanyakan 100.000. Tapi dia yang luar biasanya, biar cuma 5.000 perak, dia isi di amplop. Mungkin kalau pikir-pikir, aduh, ini harga amplop yang 5.000 ini kurang beda tipis. Tapi saudara itu dia cara istilahnya dia penghormatan. Saya tidak suruh mulai depan, seminggu depan atau besok saudara bawa amplop tidak saudara. Tapi setidaknya jangan gulung sampai tak ojo-ojo. Nanti itu tukang hitung persembahan buka beratur ke sebagus-bagus. Saudara mungkin saudara pikir Tuhan kan nyadar ya itu yang penting kita tahu. Tapi hati tapi penghormatan itu harus. Amin saudara. Pejabat di bumi saja orang bisa hargai. Bagaimana kita bawa persembahan ke Tuhan? Bukankah Tuhan pernah tegur orang Israel, betul? Engkau bawa persembahan yang cacat. Tuhan tidak terima. Kenapa cacat asal-asalan seperti ini, saudara? Berapapun yang engkau bawa, yang penting dengan rasa hormat kepada Tuhan. Jangan dengan sungut-sungut, jangan dengan marah-marah. Sekali lagi saya tidak persiapkan sampai terangkan sedemikian rupa. Tapi kalau ini Tuhan ingatkan, berarti ini ada rencana Tuhan. Amin. Jangan rasa rugi kalau sekarang harus berkorban. Jangan rasa menyesal. Jangan hitung-hitungan kalau sekarang harus berkorban. Amin. Berkorban bukan cuma orang-orang khusus, orang jodoh, orang ekonomi bagus, orang ada kerja, tidak saudara. Siapapun kita kalau mau pemulihan syarat atau kuncinya harus berkorban. Ini firman, bukan saya yang bilang, saudara. Poin yang kelima, silakan. Daniel pasal yang keempat ayat 34 sampai 37. Daniel 4 ayat 34 sampai 37. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku.
Ya. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Ya. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, Ya. bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ya. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, Ya. dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara lihat di sini, pemulihan yang dialami oleh Nebukadnezar. Saudara, Nebukadnezar adalah raja yang diberkati, tapi karena kesombongannya, catatan firman Tuhan juga pernah dikobarkan beberapa waktu yang lalu, dia menjadi seperti binatang. Tapi ketika saudara berjalannya waktu, dia dipulihkan. Apa saudara pengajaran atau pelajaran yang perlu kita ambil di sini supaya untuk dipulihkan? Bagian ini saudara, supaya mengalami pemulihan harus mengakui kedaulatan Tuhan, harus mengakui kekuasaan Tuhan, bahkan mengakui tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Saudara kalau baca ayat-ayat sebelumnya, Daniel Nebukadnezar ini dapat mimpi, Daniel sudah artikan, tapi dia tidak jaga hati. 12 bulan kemudian dia mulai banggakan, aduh wah Babel yang telah aku bangun. Jadi dia merasa dia semua aku yang membangun, oleh karena kekuatanku semuanya ada. Padahal dia sudah dapat mimpi loh, so ada warning dari Tuhan. Tapi karena mulai sombong, merasa karena dia, oh kita berusaha karena kita berusaha maju karena kita ini sehat karena kita rajin olahraga, karena kita rajin konsumsi 4 sehat 5 sempurna. Oh kita ini dia berhasil karena kita, semua karena kita pada akhirnya dari tempat yang mulia Tuhan buang ke tempat yang hina, jadi seperti binatang saudara. Hatinya jadi hati binatang, pikirannya juga jadi pikiran binatang. 7 masa berlalu, lama saudara, lama baru Tuhan pulihkan. Jadi kunci pemulihan yang kelima, Tuhan mau ada kerendahan hati, sadar bahwa kalau bukan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kalau bukan Tuhan kita tidak ada apa-apa. Kalau engkau bisa kerja itu karena Tuhan, engkau punya gaji banyak itu karena Tuhan, engkau berhasil itu karena Bapak Yahweh. Jangan pernah coba-coba mulai bangga diri saudara. Ini kunci pemulihan. Mulai sekarang terus sadar Tuhan. Kita kata kalau Tuhan so berkati sampai sekarang ini cuma karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan biarlah orang bercakar. Tuhan bilang aku tutup tidak ada yang bisa buka, aku buka tidak ada yang bisa tutup. Amin. Poin akhir, Matius 9 ayat 20 dan 21. Ini firman Tuhan yang sudah banyak dikhotbahkan. Silakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesua dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, lagi-lagi masalah yang besar, perlu pemulihan. Di sini kan kita semua sudah tahu masalah dari perempuan ini adalah apa saudara? Pendarahan. Yang mengerti sangat ini itu khususnya para ibu-ibu. Sedangkan setiap bulan saja khusus kita ibu-ibu rasanya tidak nyaman sekali, betul? Rasanya tidak enak sekali, kemana-mana itu sangat berpengaruh. Pokoknya tidak bebas bergerak, kekuatan pun menurun. Itu cuma tiap bulan. Saya tidak perlu terangkan, saudara mengerti. Apalagi ini berapa tahun saudara? 12 tahun setiap hari. Kalau ke zaman rupa sekarang, sedang bicara zaman rupa sekarang. Kalau sekarang kalau selama 12 tahun begitu pun dia kesana kemari, kira-kira dia pakai pampers, menderita enggak? Selain menderita, doi keluar banyak saudara. Dulunya ada pampers. Sekarang kan orang tua ada dapat pampers, bukan cuma bayi. Betul?
Dulu itu kira-kira masalah ini masalah bagaimana ini saudara. Dunia belum secanggih sekarang. Sementara selama 12 tahun dia penderitaan ini. Tapi saudara, dia mengalami pemulihan. Karena apa? Yang perlu kita diambil di sini saudara, harus ada tindakan. Amin. Harus ada tindakan, harus ada kemauan, harus berinisiatif. Saya mau tanya, biar waktu itu Yesus sudah jalan ke sana kemari melayani dari kota ke kota, desa ke desa, perempuan mungkin so dengar banyak mujizat, tapi kalau dia cuma tinggal di rumah, kira-kira dia dipulihkan? Kalau dia cuma menanti-nanti saja, diam-diam saja, so pasrah, apakah dia dipulihkan? Untuk mengalami pemulihan harus ada tindakan. Berinisiatif. Harus ada usaha. Cari Tuhan. Amin, saudara. Orang yang di luar Tuhan saja ketika sakit dia tidak akan tinggal berdiam diri tunggu mati konyol, tidak. So pasti paling pertama karena mungkin dia tidak tahu Tuhan, dia cari dokter, betul? Banyak kali juga dokter tidak mempan pergi dukun, padahal itu salah. Tapi masih ada usaha. Bagaimana kita dengan anak-anak Tuhan yang so mengerti firman? Jangan berdiam diri kalau suka dipulihkan. Jangan pasrah. Jangan saudara menyerah dengan keadaan seperti kata saya tadi. Mungkin so kita penasib miskin. Mungkin so kita penasib mungkin sakit-sakitan model begini. Mungkin so kita penasib kita hidup cuma sampai begini. Saudara, tidak pernah Tuhan tentukan kita seperti itu. Makanya harus ada tindakan, inisiatif, cari Tuhan. Amin, saudara. Datang dan cari Tuhan. Bertindak, saudara. Saya percaya kalau saudara bertindak, berinisiatif, tidak berdiam diri, saudara pasti mengalami pemulihan. Mungkin saudara, pengajaran ini sudah terlalu sangat panjang, 6 poin ini. Tapi saya percaya ketika kita praktekkan, kita adalah orang-orang yang dipulihkan. Amin. Kita adalah orang-orang yang mengalami pemulihan, dan pemulihan sini banyak. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam usaha, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam segala perkara. Pasti kita mengalami pemulihan. Yang penting 6 poin tadi kita lakukan dalam perjalanan hidup. Kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Bapak Ilahi. Kami bersyukur buat pengajaran-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mampukan kami supaya kami mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami rindu kami dipulihkan. Mari Bapa, mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi pengajaran. Terima kasih, saatnya kami akan masuk dalam pujian penyembahan. Berkati penyembahan kami pada saat ini. Urapi mempelai-Mu, urapi kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Al-Masih. Haleluya, haleluya. Amin.